Tapi di kamar mandi masih jebar-jebur nih, masih ada suaranya. Ngeri juga ya. Gitu. Langsung masuk kamar mandi, ngetok lagi, ternyata yang asli yang asli yang pakai jaket kulit warna hitam. Enggak, udah takut duluan. Anjing, kebayang aja kalau ada di situ ya. Pintu aku biarin terbuka. Nolol gitu. Begini. Tapi itu mukanya hancur, warnanya tuh aduh merah. Bajunya pakainya warnanya coklat entah mungkin coklat tanah. Cuma tinggi banget, rambutnya panjang gitu. Huru hara horor mencari yang terlupa. Huru hara horor buka tabir rahasia. Huru hara horor. Oke, halo sahabat Huru Hara, kembali lagi dengan saya Fani Christian di Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Oke guys, untuk malam ini nih, untuk sahabat Huru Hara ya, episode spesial banget. Kenapa guys? Karena ini podcast pertama dari Kak Immanuel guys. Mungkin kalian yang sering nonton penelusuran kita di Huru Hara Horor ya, khususnya di YouTube, udah nggak aneh lagi dengan Kak Immanuel nih guys, selaku host penelusuran dari Huru Hara Horor. Nah, ini kisi-kisinya guys. Kak Immanuel itu akan menceritakan pengalaman horornya pada saat dia belum membentuk channel Huru Hara Horor nih. Penasaran? Mungkin bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu guys. Di like, share, dan komen. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke? Tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja sapa Kak Immanuel nih. Halo, selamat malam Kak Immanuel nih. Hai. Aduh, akhirnya muncul juga di podcast nih. Oke. Tentunya kabar baik ya Kak Immanuel ya. Dan mungkin tadi sempat kita cerita dikit-dikit guys di sebelum kita tag. Ternyata pengalaman Kak Immanuel sekarang yang akan diceritakan tuh sebelum bentuknya ini ya. Mungkin aktif di Huru Hara Horor. Oke, penasaran guys? Kita langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi sebetulnya tuh dulu aku tuh orang yang mungkin skeptis sama hal-hal yang seperti itu ya, tentang makhluk halus, hantu dan lain sebagainya gitu. Orang bilang ada hantu di sini, ada hantu, tapi aku orang yang termasuk apa sih, nggak percaya gitu. Sampai akhirnya di suatu hari, ini waktu kerja sebetulnya ya, kerja dulu pernah kerja di rumah sakit kan, di bagian farmasi gitu. Jadi ada di suatu waktu, mungkin ini pernah diceritain juga di podcast lain, cuman nggak akan aku ceritain di sini karena mungkin kalian bisa tonton nanti di podcast apa ya. Aku pernah tampil di situ dan memang ada beberapa yang mungkin sebetulnya nggak aku ceritakan di situ. Jadi memang aku dulu kerja di rumah sakit di bagian farmasi, gitu kan. Sempet sakit, terus itulah pertama kalinya aku mengalami kejadian horor gitu kan. Waktu itu pernah sakit DBD sampai 2 minggu. Gitu. Di situ kayak semacam apa ya, mungkin sensitivitasnya lebih terbuka ya terhadap hal-hal mistis gitu. Sampai melihat sosok di ruang UGD gitu kan. Ini aku cerita secara garis besarnya dulu gitu. Di ruang UGD itu aku lihat sosok perempuan warna apa ya, mungkin hologram gitu. Jadi kayak klise foto sebetulnya penampakannya. Jadi enggak solid gitu. Jadi kayak klise foto, cuman warnanya hijau, full warna hijau, dia cuman setengah badan gitu. Aku lagi baring di kasur UGD gitu, lagi mau diinfus, lagi diobservasi gitu kan, dan posisinya pas lagi maghrib gitu. Dan penampakannya juga kayak apa ya, kayak pertama-tama tuh kayak kicak-kicak gitu, kayak asap gitu, terus dari atas ke bawah langsung bentuk gitu, dan tingginya itu 1 plafon gitu. Dan itu sosoknya itu perempuan cuman aku nggak bisa lihat wajahnya, jadi kayak asap gitu kan. Jadi matanya tuh kayak yang bolong gitu, cuman warnanya hijau gitu. Bagian atas ke bawah itu kayak makin ke bawah itu makin nerawang, makin halus gitu. Makin hologram itu makin hologram, makin gak kelihatan gitu. Jadi cuman bagian atas sama segini aja yang kelihatan. Itu setengah badan mungkin ya. Di situ emang apa ya, masih mencerna itu tadi apa ya, halusinasi atau apa gitu. Masih positive thinking, berusaha positive thinking.
Akhirnya masuk ke UGD. Terus dari UGD kita udah dapat ruangan VIP waktu itu karena dikasih karena aku kan kerja di situ, terus dirawat di situ, jadi sama manajemen dikasih ya udah kamu masuk ke VIP gitu, dikasih VIP. Terus malam harinya itu kan tuker ini, aku pertama kali datang itu sama si mama tadi. Terus tukeran sama si bapak kan, mama pulang, jadi bapak yang bawa koper-koper gitu, kayak koper-koper buat ganti baju gitu ya, isinya baju-baju karena kita niatnya juga cuma mau periksa waktu itu, karena belum tahu itu DBD, karena pas ketika cek darah masuk laboratorium ternyata harus dirawat gitu kan, harus dirawat secara intensif karena ini trombositnya udah turun banget gitu, jadi kayak telat udah gitu drop dibawa, datangnya gitu ya. udah drop, hampir mau dibawa ke waktu itu Hasan Sadikin gitu, jadi hampir mau dirujuk gitu, cuman keluarga pengennya coba di sini dulu aja, kasihan kalau dibawa ke Hasan Sadikin, cuman waktu itu sempet bersitegrang sama dokternya juga gitu, dokternya pengennya ini harus langsung dibawa ke Hasan Sadikin, ibu nggak bisa kita biarkan di sini, soalnya harus cepat ditangani di sana gitu, kita nggak punya stok trombosit dan lain sebagainya gitu kan, di sini kan trombosit itu lumayan langka gitu kan, kalau di Subang sendiri ya gitu. Jadi akhirnya ya sebetulnya ditahan-tahan karena aku juga nggak mau kan, nggak mau dirujuk, udah pikirannya udah kemana-mana waktu itu, ya udahlah kita di sini dulu, cobalah dikuat-kuatin gitu. Akhirnya ya udah, cuman kata dokter kita nggak tanggung jawab ya kalau sampai ada apa-apa ya tanda tangan gitu, resiko dan lain sebagainya gitu. Terus waktu itu kita masuk ke ruang UGD, di situ sebetulnya ada kejadian horor juga tuh. Bapak aku tuh masuk, jadi masuk pintu kamar UGD, bukan kamar UGD, udah ke kamar rawat nih, udah masuk ke ruang rawat inap VIP kan. Jadi di pintunya itu ada jendela kecil, jadi kalau dari luar kita bisa lihat ke dalam, dari dalam kita bisa nengok keluar gitu kan, cuman kalau dari dalam kita harus ke pintu baru bisa lihat gitu. Ada yang ketok-ketok tuh, yang ketok-ketok masuk, aku lihat si bapak gitu kan, pakaiannya waktu itu kemeja, dia pakai kemeja, nggak bawa apa-apa, cuma duduk aja diem gitu kan. Di situ ada kursi sofa, terus ada TV, ada kulkas, pokoknya lengkap lah ya fasilitasnya. Dia cuma duduk begini doang gitu, begini liatin aja, tapi mukanya sinis. Tapi nggak sempat nanya gitu? Enggak, karena gimana ya, ya udah tahu gitu, maksudnya ya, ya buat ngapain nanya lagi gitu, maksudnya ya udah gitu, ya itu bapakku, ya udah gitu, paling cuman Pak gitu doang, tapi dia nggak ngomong gimana gitu kan, gimana keadaannya, enggak, cuma diuk tatapannya tapi sinis banget gitu, kayak orang marah gitu. Nah, nggak selang beberapa lama dia ke kamar mandi, dia jalan ke kamar mandi, masuk. Jadi kamar mandi ini posisinya gini, ini kasur ngadep ke TV, aku baring ngadep ke TV, sebelah sini kamar mandi, di samping kamar mandi ini pintu masuk, sebelah sini sofa. Jadi dia jalan masuk kamar mandi gitu kan, jebar jebur, tiba-tiba di luar ada yang ngetok tok gitu. Pas dia masuk, kan biasanya kalau orang cari-cari kamar suka nengok dulu, bener bukan ya ini kamarnya gitu kan, kalau bukan ya udah gitu, pergi lagi. Pas dia masuk, itu si bapak ternyata, gitu. Jadi terus dia masuk, penampilannya tapi beda dari yang tadi. Dari yang pertama. Dia pakai jaket kulit, bawa jinjingan tas. Koper itu mungkin ya? Koper sama snack yang dari Alfamart. Kayak gitu. Kalau yang tadi kan dia nggak bawa apa-apa, gitu kan. Tapi di kamar mandi masih jebar-jebur, masih ada suaranya. Ngeri juga gitu. Terus ya udah dia, kalau yang kedua nih dia pegang kayak gitu, gimana Kak katanya keadaannya, udah panasnya udah turun belum, karena kan kalau yang namanya DBD naik turun panas betul. Gitu kan. Terus dia cek gitu, gimana perasaannya gitu, ya nanya-nanya sewajarnya gitu. Terus yang tadi siapa gitu kan. Terus pas udah gitu kamar mandi ini berhenti sendiri, suaranya hilang, langsung udah selesai gitu. Jadi aku nggak berani ngecek gitu. Ya bapak aku ya kirain bapak aku tuh kamar mandi sebelah,
Tapi kan nggak mungkin, itu kan ruang VIP kan. Ruang VIP kan ya nggak mungkin dong. Pasti Nggak kedap suara, pasti kedap suara dong. Gitu kan, karena di situ juga ada AC. Nggak mungkin kan jendela kebuka dan lain sebagainya gitu. Kamar mandi sebelah nggak mungkin kedengeran kan. Cuman bapakku nggak ngeh gitu. Itu kejadian pertama. Ngeri juga ya. Pertama masuk pakai kemeja mungkin tadi ya. Pakai kemeja. Langsung masuk kamar mandi ngetok Gitu. lagi, ternyata yang asli yang Asli yang pakai jaket kulit warna hitam. Karena kalau si bapak tuh kalau bawa motor pasti selalu jaketan kulit. ciri khasnya gitu ya. Ciri khasnya. Tapi tuh Noel nggak sempet nanya ke bapak gitu. Enggak, udah takut duluan. Anjing, kebayang aja kalau ada di situ ya. Karena posisinya juga kan lagi sakit ya. Maksudnya kita sibuk dengan kondisi kita gitu kan. Jadi ya mau mikirin ke situ ya kita mikirin diri sendiri aja udah repot gitu. Iya, Kalau lagi betul, apalagi betul sih. DBD kan. Yang namanya DBD kan bukan suatu penyakit yang biasa-biasa saja lah gitu. Jadi Ngeri juga sih. banyak yang stres di situ. Iya betul. Kadang Gitu, juga taruhannya nyawa kalau DBD ya. Iya, karena dokter kan sebetulnya sebelumnya udah bilang kalau jangan stres, nanti trombositnya turun Iya, terus, betul. gitu, banyakin minum dan lain sebagainya. Jadi di situ aku usahalah jangan sampai stres, jangan sampai sampai stres ini, ya. walaupun diganggu gitu. Ya aku mikirnya ya udahlah mungkin penghuni sini kali ya, ini pertama kali aku nginep di sini sebagai pasien gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kan nginep sebagai Perawat, pegawai. ya betul. Gitu kan, pegawai petugas farmasi gitu. Ya tiap hari kita juga ada shift malam Iya. gitu. Cuman belum pernah, itu pertama kalinya kita ngalamin kejadian Pada itu saat sakit dirawat pada di saat situ sakit mungkin. gitu. Terus Kebayang. mungkin next nih. Selanjutnya nih mungkin mama aku nih. Oke. Waktu itu aku sempat podcast juga, cuman ini lupa aku nggak cerita nih. Mama aku DBD juga kasusnya, cuma 2 malam. Gitu. Nggak Kalau lama aku itu. tuh di rumah sakit itu 5 hari, terus sisanya pindah ke RSUD. Gitu. Oke. Jadi totalnya itu kalau di total dari rumah sakit pertama sama rumah sakit kedua, kalau aku 2 minggu. Gitu karena udah parah banget gitu, hampir mau dibawa ke Hasan Sadikin waktu itu. Nah, di kejadian yang kedua nih Mama, waktu itu sebetulnya ada penebangan kebun karet. Oke. Jadi rumah aku yang dulu belakang itu kebun karet gitu. Jadi ditebang buat itu ditanemin bibit yang baru gitu. Nah, mungkin nyamuknya kali ya gitu. Dia nyebar ke warga sekitar. Jadi bukan cuma mamaku doang yang kena DBD waktu itu. Tetangga-tetangga juga hampir semuanya kena gitu kan. Terus mamaku aku bawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, di situ mamaku nih ceritanya aku lagi dinas malam waktu itu. Kebetulan pas paginya aku langsung bawa dia ke rumah sakit. Jadi nggak langsung pulang. Jadi nungguin dia siangnya di kamar. Malamnya langsung on the way ke ruangan untuk kerja gitu. Nah, aku kerja di ruangan ya udah gitu. Mama aku dirawat, cuman aku panggil Uwa, kakaknya mama gitu kan, buat jagain malam hari itu. Itu malam pertama aman. Malam kedua nih. Jadi malam kedua itu ceritanya subuh-subuh. Jadi ini mama aku cerita ya, POP-nya dia. Jadi subuh-subuh itu dia kebangun. Nah, Uwa aku bukan subuh sih. Kalau nggak salah pas jam-jam mau bangun sholat tahajud gitu loh. Oke, itu dini Mama hari aku mungkin muslim ya. Sekitar ya dini hari mungkin ya. Wah aku lagi ke kamar mandi nih mau sholat tahajud ceritanya. Gitu jebur, mama aku lagi kebangun tuh pas malam-malam lampu dimatiin. Biasa kalau dia tidur nggak bisa lampu nyala tuh. Oke. Jadi dia matiin lampu karena waktu itu aku kasih kamar kelas berapa ya waktu itu. Sendiri juga sebetulnya dia dapat kamar kelas 2 karena waktu itu udah ada BPJS tuh. Dia dapatnya kelas 2, cuman kebetulan bed sebelahnya kosong, jadi sendiri di kamar. Dia berdua sama si Uwa nih. Uwa udah masuk ke kamar, tiba-tiba si mama pas kebangun itu di kakinya ada makhluk-makhluk kecil, kayak penampakannya tuh kayak genderuwo tapi bentuknya kecil, kayak boncel, bogel gitu ya. Bogel kayak kurcaci gitu, ngetawain dia. Jadi kayak nunjuk-nunjuk itu gitu. Kayak tapi si mama responnya cuma ketawa-ketawa doang. Mungkin lucu kali ya menurut dia gitu. Nah, anehnya nih dia itu besoknya karena pas
malam pertama dia nginep itu ketika di visit sama dokter itu, aku nanya ke dokternya, dok ini kira-kira lama enggak, butuh transfusi trombosit apa enggak. Terus dokter waktu itu dokter SPPD, spesialis penyakit dalam yang visit kan. Aku sempat konsul sama dia, ini kayaknya seminggu, katanya seminggu soalnya trombositnya juga ya turun juga sama kayaknya ibunya stres gitu. Tapi pas kejadian ditampakin sama yang kurcaci itu besoknya trombositnya langsung naik. Langsung naik. Jadi pas ketika di visit dokternya juga kaget gitu. Loh kok bisa? Kok bisa katanya, normal langsung. kok bisa langsung naik? Katanya naiknya cepet. Soalnya kan tes lab itu berapa jam sekali ya lupa gitu. Jadi tiap berapa jam sekali gitu aku lupa gitu. Pas ketika tes lab pagi-pagi nih, Bu ini bisa langsung pulang ini katanya. Jadi siang itu langsung balik. Jadi cuman DBD cuma dua malam. Ya. Itu bener-bener aneh gitu. Jadi itu bukan apes sebetulnya ditampakin yang kayak gitu waktu itu ya si mama gitu. Nah itulah di situ. Jadi si mama juga cerita, masa tadi katanya di kamar ada makhluk-makhluk kurcaci katanya. Itu kalau gitu. di jumlah berapa orang itu sih? 5. Tapi cowok-cowok, cuman rambutnya panjang, bogel-bogel. Berbulu gitu. Kayak genderuwo aja gitu gimana Itu versi sih. mini ya? Iya tapi versi mini. Ngeri. Cuman mukanya katanya antara setengah manusia setengah babi katanya. Gitu. Jadi mama juga pas lihat juga ketawa gitu. Mungkin karena lucu kali ya. Waduh, terima kasih nih Menteri Mas Sosok nih sudah menyebarkan aura positif buat mamanya kan nih. Wah, sebetulnya itu rumah sakit nggak angker-angker banget sih. Cuman angkernya itu ke orang-orang tertentu gitu. Jadi nyasarnya ke orang-orang yang mungkin punya sensitivitas yang lebih tinggi gitu, ke yang peka gitu. Karena temen satu ruangan aku juga sering digangguin, tapi ada temen satu ruangan aku yang nggak pernah digangguin juga ada gitu. Salah satunya itu yang mungkin sensitif ya, cowok. Jadi dia emang sensitifnya itu karena dia lagi proses penyembuhan ibunya, karena ibunya itu katanya diguna-guna gitu. Jadi mau gak mau dia bantu dong gitu. Jadi dia mempelajari hal-hal supranatural gitu untuk mungkin mensupport juga. Terus kemudian dia beberapa kali mengalami pengalaman horor di ruang operasi kalau dia. Jadi dia lihat ada perempuan warna merah gitu. Kayak kuntilanak tapi full merah kayak cepot gitu, kulitnya merah gitu. Lagi tidur begini, ngadep ke atas, tiba-tiba depan mukanya dia. Gitu. Ada tuh si Asep tuh kalau nonton. Wah, dia pernah cerita tuh waktu itu. Jadi kalau aku konsul tentang hal-hal aneh yang aku ceritain di rumah sakit itu, kejadian-kejadian aneh, pasti aku ceritanya ke dia gitu. Karena dia satu-satunya yang mengalami juga gitu. Yang lain kalau aku cerita, enggak tuh. Biasa aja biasa mungkin kalau yang lain ya. Gitu. Enggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin setannya tuh pilih-pilih kali ya gitu. Nah, semenjak sakit itu baru kesini-sininya sering tuh. Jadi tiap ada yang meninggal gitu, yang kecelakaan atau apa, pasti selalu mungkin karinnya itu kayak nempel gitu. Jadi pernah waktu itu beberapa kali itu ada yang kecelakaan kayak laki-laki gitu, anak muda gitu, kecelakaan meninggal di rumah sakit. Itu datang minta dikasih bukan dikasih, minta tolong sampein dong ke ini aku keluarga gitu, kayak bilangin begini kayak gitu. Cuman akunya nggak bisa berkomunikasi, dia yang mungkin dari bisikan, tapi wujudnya aku nggak lihat. Tapi kayak tiba-tiba kok pengen ngomong gini gitu. Jadi makanya pas aku nyamperin keluarga pasiennya, Pak Bu, punten ini yang tadi begini ya, karena kan kalau pasien UGD juga tetap kan administrasi obat juga di kita ya, gitu. Jadi Pak maaf itu tadi anaknya pas waktu sebelum pergi dari rumah bawa motor pernah bilang begini ya. Kok tahu katanya gitu. Iya soalnya nggak tahu ya Pak, ini tadi saya dapat message gitu dari dia suruh nyampein maaf atau gimana ke bapaknya. Katanya tadi sempat berantem dulu sama bapaknya sebelum pergi gitu. Jadi ya nangis lah di situ kayak gitu-gitu, itu sering banget kayak gitu. Tapi untuk korban yang kecelakaan biasanya. Jadi mereka tuh suka nempel gitu. Tapi jadi sadar nggak sadar si karinnya tuh suka masuk nempel. Cuman iya gitu ya. Bukan nggak masuk, cuman iya nempel gitu mungkin ya. Tapi sadar gitu. Tadi ngomong apaan sih? Sampai security-nya tuh si Pak Koko gitu, aku manggilnya si Pak Koko karena dia ya kayak Chinese juga gitu.
Dan selalu kebetulan itu kalau ada kejadian kayak gitu pasti dinasnya tuh bareng sama si bapak satpam ini. Gitu, jadi Shiftnya mungkin ya. makanya si bapak satpam ini, kenapa sih, ada apaan sih, kenapa sih tadi gitu. Ya nggak tahu Pak, itu bukan aku yang ngomong, katanya gitu. Jadi kok bisa kayak gitu, kok kamu bisa tahu, kamu kenal sama orang ini? Enggak gitu, aku kan bukan orang sini gitu, yang mana aku tahu itu siapa gitu. Jadi seringnya kayak gitu. Jadi kalau dari UGD biasanya mereka pasien itu administrasi pembayaran obat-obatan di kasir, jadi depan-depanan kasirnya itu posisinya sama kita. Jadi kalau mereka lagi di kasir, aku bisa manggil nih keluarganya, Pak, Bu, punten, ini saya mau bilang ini, nggak tahu kayaknya ada yang bisikin gini. Tapi mereka percaya. Dan itu benar ya? Gitu. Dan selalu benar, selalu pas gitu, selalu tepat. Kok ada bisa tahu, katanya dia begini gitu. Iya, makanya jadi si keluarganya juga, kok ada bisa tahu, kan ada kenal, enggak. Terus kayak nama bapaknya gitu tahu, nama ibunya tahu, padahal keluarganya belum datang gitu. Jadi kayak ini pasti bapaknya namanya si A gitu, atau misalkan ibunya namanya pasti Siti. Ini begitu rekam medisnya nyampe ke kita, bener juga ternyata. Anjir, bisa gitu ya? Iya, nggak tahu ya. Jadi tiba-tiba muncul aja di otak gitu, kayak gitu. Nah terus ya udahlah, dari situ banyak kejadian dari pas sakit itu, mulai banyak kejadian-kejadian aneh gitu. Padahal dari mulai kecil sampai dewasa itu belum pernah gitu. Yang paling aneh itu waktu itu pernah mimpi gitu. Pernah mimpi jadi gini, kakek dari pihak mama itu meninggalnya itu pas aku di dalam kandungan mama aku tuh 10 bulan. Gitu, karena mama ceritakan. Jadi kakek kamu yang dari pihak mama itu dulu meninggalnya pas kamu masih 10 bulan dalam kandungan mama gitu. Jadi ya aku nggak tahu dia orangnya seperti apa gitu kan. Terus cuma tahu fotonya gitu, karena ada fotonya, foto hitam putih kalau zaman dulu kan. Iya betul. Pernah mimpi didatengin sama kakek itu gitu. Ya dia bilang katanya, ya aku kakek kamu, katanya kakek A gitu. Ya aku nggak mau sebutin namanya lah ya. Semoga beliau tenang di alam sana. Mimpi dikasih pisau belati warna kuning segede gini nih. Segede gini. Belati, pisau belati warna kuning. Kuning emas. Gitu. Harusnya itu katanya ada pisau itu. Gitu. Jadi kakek ini pernah punya pisau itu. Katanya ya, ini aku kan dengar cerita dari keluargaku kan. Gitu. Dia harusnya punya pisau warna kuning emas itu. Mungkin kuningan ya. Kuningan apa sih? Kayak kuningan gitu ya. Tapi ketika si kakek itu meninggal, yang sisa itu cuma baju-bajunya dia. Terus sapu tangan. Karena si kakek itu dulu katanya seneng banget koleksi sapu tangan. Gitu. Sapu tangan. Terus cincin tapi nggak ada batunya. Jadi cincin cuma kosong doang, batunya nggak ada. Harusnya ada batu-batunya itu. Tapi ketika si kakek meninggal, itu batunya nggak tahu kemana. Hilang. Gitu, hilang. Termasuk perhiasan-perhiasan yang kayak tusuk konde. Itu si kakek punya kayak gitu, tusuk konde. Padahal itu kan buat cewek kan. Entah mungkin buat nenek aku ya, punya nenek aku. Tapi nenek nggak pernah nyimpen itu, karena aku kenal sama nenek aku. Gitu. Jadi nenek aku meninggalnya pas aku kelas 4 SD. Jadi aku sempat kenal sama dia gitu. Aku nggak pernah lihat nenek aku tuh pegang tusuk konde atau apa dan lain sebagainya. Gitu. Itu kuningan juga gitu. Jadi di mimpi itu kayak nih gitu, tapi pakai bahasa Sunda gitu. Nih gitu. Buat apa nih gitu kan? Ya nanti siapa tahu berguna. Bisa dipakai gitu, berguna. Pegang aja. Buat apa? Ya buat motong-motong, kata dia gitu. Motong apa? Ya dia nggak jawab apa-apa, cuman buat motong-motong yang seharusnya dipotong. Dia bilang gitu. Nggak tahu apa yang dipotong ya, burung ke apa gitu. Aduh, burung siapa nih? Buat motong ini. Kebayang Ki? Ya. Dah jadi situ dia pergi. Dah tuh. Suatu hari aku tuh main ke rumah kakak aku, anak buah aku. Cewek, cuma dia apa ya? Kalau bahasa Sunda tuh lumpuh yuni gitu.
ternyata dia tuh sering cerita kalau dia itu bisa meraga sukma gitu loh. Jadi tapi itu nggak bisa dia kendalikan. Jadi kalau lagi tidur tiba-tiba melesat kemana gitu. Dan buat nyampe ke badannya dia tuh susahnya minta ampun katanya, sampai sakit-sakitan gitu. Waktu itu dia lagi sakit, aku nengok kan gitu. Aku cerita, "Teh, masa aku pernah mimpi begini-begini?" "Teteh juga pernah," katanya, "mimpi gitu." Sama. "Oh, teteh dikasih itu juga, belati." Tapi kalau teteh bukan. Dikasih cincin. Sama Aki. Iya, sama Aki gitu. Dikasih cincin gitu. Warnanya abu-abu atau putih gitu dia cerita. Tapi pas dipegang itu ada katanya. Jadi pas tidur, kita kalau lagi ngelindur atau lagi tidur Kerasa, ya, gitu. lagi misalkan mimpi dikasih uang gitu ya, pasti kan nggak mungkin kepegang Iya, kan. betul, Jadi betul. udah tahu ini mau mimpi gitu. Tapi ini enggak gitu. Jadi pas aku rasain juga kayak pisaunya tuh ada Nempel gitu. gitu Jadi di kayak tangan. aku lagi pegang pisau nih, tapi pas dibuka udah nggak ada gitu. Dia pun sama gitu. Jadi pas lagi bangun nih, ini di tangan aku nih pisau nih. Tapi pas dibuka nih nggak ada nih. Gitu. Dah aja dia cerita kayak gitu. Tapi kalau teteh mah ya katanya, tiap lihat foto tuh langsung ke sana katanya gitu. Maksudnya ke sana gimana? Lihat foto nih rumah katanya. Tahu aja. Itu di situ ada ini nggak ada lemari dari kayu jati nggak katanya. Ada gitu. Terus ini pasti toilet kamar mandinya ngadep ke sini ya. Jadi dia tanpa Main ke rumahnya itu pun. main ke rumah dia tahu. Termasuk barang-barang yang hilang dia tahu. Makanya sering banyak orang yang minta tolong ke dia, cuman kasihannya gitu. Kalau udah habis meraga sukma kayak gitu sakit itu parah gitu, karena dia kerja juga kan. Dia punya grup organ tunggal. Itu suaminya. Jadi suaminya sering MC, nyanyi kayak gitu-gitu. Kalau dia yang bagian ngurusin saweran. Gitu, sama ngurusin artis-artisnya kalau dia. Nah, terus disitulah kita udah sering sharing gitu. Teh, masa aku begini. Katanya, iya, teteh juga disuruh ke sana katanya, ke ziarah ke mana dia, Pangandaran katanya. Cuman nggak tahu waktu itu ke kemananya aku lupa. Dia disuruh ziarah ke sana. Nah, disitulah sering sharing, cerita-cerita tentang hal-hal supranatural gitu. Mulai kesini mulai percaya bahwa memang apa yang diciptakan Tuhan itu bukan hanya manusia. Tapi ada juga mereka-mereka yang mungkin tidak terlihat. Betul. Itu mereka-mereka yang mungkin satu tempat dengan kita tapi beda dimensi, beda frekuensi, ternyata itu ada. Gitu. Jadi aku yang tadinya istilahnya ngecek lah ya, ngetawain, Allah bro apaan sih yang kayak gitu kan. Ada yang kesurupan aku ketawain, padahal mengalami sendiri baru tahu rasa, gitulah istilahnya gitu. Berarti pekanya itu pada saat Kak Noel dirawat mungkin sakit itu ya. Jadi pas begitu sembuh langsung indera-indera tuh aktif semua gitu ya. Sebetulnya nggak aktif juga, karena kalau lagi kayak gini ya nggak bisa lihat apa-apa gitu. Kalau lagi sakit pasti bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi tanpa harus meditasi gitu. Kalau sekarang kan harus meditasi gitu dulu gitu kan. Nggak bisa lihat kalau lagi kayak gini mah nggak bisa gitu. Jadi kalau orang bilang Immanuel indigo, enggak, bukan gitu. Buat aku aja gitu ya. Indigo tuh ya suatu hal yang sebetulnya sulit untuk dijelaskan secara logika gitu, karena itu dari sisi medisnya pun tidak ada diagnosanya. Iya, betul. Mungkin secara ilmiah, secara psikologi ada penjelasannya, tapi untuk diagnosa secara medisnya dia tidak ada untuk anak indigo. Jadi ya seperti itulah kalau aku dengar misalkan ada orang mengaku aku ini indigo loh. Banyak sih. Aku ini indigo loh, bisa begini, jangan dulu dipercaya. Iya, betul. Gitu. Karena buat aku tuh indigo dari perspektif aku ya, entah mungkin dari orang lain bisa beda gitu kan. Anak indigo tuh sebetulnya anak yang aktif gitu, bukan anak yang introvert. Iya, betul. Gitu, seharusnya. Karena kenapa? Yang namanya anak indigo itu punya banyak sekali kemampuan, bukan hanya dari sisi supranaturalnya gitu. Jadi artinya kalau dari dari segi musik
dia bisa menguasai harusnya. Iya, betul. Gitu. Dari mungkin dia bisa memasak gitu. Terus dia olahraganya pinter, matematikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, segala bidang dia pasti menguasai. Iya. Itu namanya anak indigo. Kalau buat Kreatif. otaknya kreatif gitu kan. Jadi ketika dia disuruh bikin A dia bisa, disuruh bikin B dia bisa. Semua kemampuan dia pegang, dia makan. Itu yang namanya anak indigo buat aku. Gitu. Jadi jangan disamakan anak indigo dengan yang hanya bisa lihat setan aja. Banyak orang yang bisa lihat setan, banyak gitu. Tapi lihat setannya tuh entah dia mungkin mempelajari ilmu kah? Iya, betul. Gitu kan? Macem-macem. Entah dia itu memang dari lahir kemampuannya atau mungkin ya bisa jadi keturunan gitu kan. Karena dari keluarga aku itu 3 orang yang seperti itu, tapi kita tidak menyebut diri kita indigo, jauh bahkan. Gitu. Kalau teteh aku itu kemampuannya seperti itu, dia bisa meraga sukma. Kalau ada nih keponakan aku yang cowok nih, dia justru bisa berkomunikasi gitu. Karena dia dari kecil itu selalu lihat di rumah neneknya, di rumah uwa aku. Bisa ngobrol. Ada itu katanya ada hantu, katanya gini. Pokoknya dia kalau giliran ditakut-takutin, awas di situ ada hantu, dia nangis. Karena dia sering lihat yang kayak gitu. Bisa berkomunikasi juga. Dia dulu pernah kerja di bar di Kalimantan. Sering jadi Karin orang yang kecelakaan tuh nyamperin ke dia gitu, minta tolong dong didoain, sempurnain saya, katanya badan saya masih ada di sini gitu loh, tolong dicariin dong gitu. Sampai sering sakit sama. Dulu aku juga sering sakit-sakitan. Kalau sekarang mungkin udah kebal ya, tapi sekalinya sakit parah. Ya mudah-mudahan jangan sakit lah. Jarang sakit, tapi sekalinya sakit parah gitu. Jadi nggak kayak orang dikit-dikit pilek. Iya. Kalau aku justru jarang. Batuk, pilek, panas, receh-receh demam. jarang Yang mungkin receh-receh gitu jarang, tapi sekalinya sakit langsung bener-bener drop kayak orang mau mati. Gitu. Ya seperti itulah. Kemarin terakhir itu 2020 tuh, sebelum ke Huru Hara ngalamin lagi. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah di kamar uwa aku sebelum uwa aku meninggal, ini anak nomor 1 uwa aku nih. Jadi yang lain pada tidur di bawah, aku tidur sendirian di lantai 2 di atas. Tidur di balkon karena di dalam panas gitu, ngadep di depan itu sebetulnya ada minimarket gitu. Jadi aku tidur ngadep ke minimarket gitu. Sebelah sini pintu gitu. Aku waktu itu cerita ke siapa ya? Waktu awal-awal bikin Huru Hara nih. Aku ceritakan dulu. Cuman belum sempet aku podcast gitu. Aku tidur ini aku ngadep sini ya. Tidur di kayak apa sih Ki ambennya? Kayak dari kayu gitu. Begini tidur. Cuman aku nggak tahu itu mimpi atau nyata. Nanti tolong dilihatin sama Kiraspati nih. Aku aku bayangkan, aku inget-inget lagi sosoknya. Ini pintu ngadep ke sana. Jadi aku ngadep ke sana, ini pintu nih. Pintu juga ngadep ke sana. Pintu aku biarin terbuka gitu. Begitu aku begini, aku ngerasain tuh mimpi gitu. Begitu aku balik ke situ, ada perempuan nolol gitu. Begini. Tapi itu mukanya hancur, warnanya tuh aduh merah. Bajunya pakainya warnanya coklat entah mungkin coklat tanah. Cuma tinggi banget, rambutnya panjang gitu. Langsung kayak kaget, kebangun. Ini cuma mimpi gitu. Cuman itu catat ini nih bagian yang ini. Aku ini antara mimpi dan juga nyata yang ini. Tersadar dan tidak sadar. Antara sadar, makanya aku selalu pengen nanya, ini sebenarnya beneran aku waktu itu nggak sengaja lihat atau emang aku lagi mimpi gitu kan. Nah, ada lagi satu lagi. Waktu itu pulang dari rumah teteh aku gitu kan. Pulang dari tetangga sebelah, di rumah yang sekarang, di tetangga sebelah lagi ngebangun. Persis sebelah rumah gitu. Jadi aku jalan kaki karena kan dianterin. Jalan kaki dari gang sempit gitu kan. Jalan santai, waktu itu jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 10:30 malam. Gitu. Posisinya lagi malam tahun baru kalau nggak salah. Lagi malam tahun baru soalnya aku di jalan tuh rame gitu kan. Di jalan rame malam tahun baru. Nah, pas begitu jalan samping kiri aku nih ada yang nanya abis dari mana katanya. Tapi suaranya tuh ngirung apa sih? Kayak gini gitu loh. Suara cowok tapi gini. Abis dari mana katanya.
Aku pikir tetangga aku kan, cuman kok suaranya kok jadi kayak gitu kan. Aneh. Belum sempet nengok, baru Ekor sudut mata. mata, baru dari ekor mata. Itu nggak ada kepalanya. Itu nggak tahu ya. Tapi nggak ada kepalanya, kelihatan dari ekor mata tuh nggak ada kepala, langsung kabur, langsung masuk rumah. Untungnya pegang kunci kan, langsung masuk, langsung naik ke kamar. Itu tadi apa gitu? Anjir, Situ. pantesan nyiru nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Bukan pocong, bukan apa, tapi emang nggak ada kepalanya. Gimana sih? Gitu. Nah itu yang paling ekstrim tuh menurut aku ya. Anjir. Cuman kalau yang perempuan tadi itu dari mimpi, tapi itu jelas banget. Gitu. Yang nengok itu ya. Itu yang bikin bingung tuh, mimpi atau enggak itu gitu. Sampai akhirnya kita bikin huru-hara kan. Iya, betul. Aku udah mulai skeptis lagi nih sebelum huru-hara nih. Ada tahun-tahun dimana aku udah jarang lagi Iya. mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Udah mulai skeptis lagi dong. Itu mah mungkin aku kemarin halusinasi kali gitu. Udahlah, mikir positif aja gitu. Sampai akhirnya ada, apaan sih nih anak indigo Allah gitu kan. Kayak nggak ada tuh yang namanya indigo tuh, nggak ada gitu kan. Tahayul. Kayak tahayul. Aku tuh sering banget kayak gitu. Jadi stigma aku terhadap anak indigo tuh pasti selalu, alah ini mah cuma ngaku-ngaku doang gitu, alah cuma ini mah doang. Karena ya itu, aku berpatokannya ya anak indigo tuh memang tidak ada penjelasan secara secara medisnya itu dia tidak ada standarnya. Iya. Standar diagnosanya memang tidak ada, tapi secara psikologi dia bisa bisa dijelaskan gitu, bahwa memang anak indigo itu sebenarnya seharusnya kreatif gitu. Cuman kita lihat juga, Anda mengaku anak indigo tapi ditanya bisa main musik nggak bisa, bisa ini nggak, bisa bisa memasak nggak bisa ini nggak, misalkan bisa gambar nggak, bisa melukis nggak bisa juga. Terus bisanya apa gitu kan? Ya itu aku udah, alah ini bukan anak indigo yang kayak gitu mah gitu. Jadi anak indigo intinya tidak hanya melihat sosok ataupun merasakan. Iya, harusnya dia aktif. Di samping itu karena banyak lagi yang, karena gini, memang kalau di penjelasan secara supranatural yang namanya anak indigo itu memang tidak bisa dijelaskan dengan nalar ya. Misalkan dia bisa melihat kejadian yang seharusnya belum terjadi misalkan ya. Memang itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah kan. Tapi memang artinya mungkin insting dia, kepekaan dia terhadap alam itu tajam kan, gitu. Artinya dia harusnya punya kemampuan-kemampuan yang bisa dijelaskan secara logika di luar daripada itu, gitu loh. Artinya mungkin dia bisa nyanyi lah, pinter nyanyi, pinter masak lah. Pokoknya semua bidang harusnya dia bisa gitu. Minimal 5 bidang lah atau 10 dia bisa menguasai itu gitu. Tapi kalau misalkan saya anak indigo tapi giliran kamu bisa menyanyi nggak bisa. Kamu bisa memasak nggak bisa. Terus bisanya apa? Gitu. Cuman gitu doang mah ya bukan anak indigo itu mah gitu. Karena ada penjelasan secara psikologi juga gitu. Karena ya dunia ini ya orang-orang pinter, dokter kayak gitu ya maunya ya secara ilmiah ya. Walaupun mereka mengakui memang ada gitu hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, memang ada. Mungkin karena untuk merasakan spiritual supernatural mungkin lebih kepeka mungkin ya. Instingnya gitu, instingnya kuat ke situ. Soalnya emang indigo mah memang secara ilmiah dijelaskannya ya anak yang harusnya serba bisa. Segala hal ya betul. Gitu, anak yang seharusnya serba bisa itu baru namanya indigo asli. Gitu. Kalau indigo ngaku keterangan gitu. Jelasnya gitu ya. Mungkin kalau hanya untuk melihat sosok, merasakan sosok ya itu mungkin lebih ke insting dan kepekaan gitu, sensitif gitu. Masuknya kategori sensitif. Kalau orang nanya, berarti Immanuel indigo? Enggak gitu. Dan aku pun kapan aku pernah mengaku indigo kan? Aku nggak pernah mengaku oh Immanuel ini indigo misalkan gitu. Kadang kalau misalkan ada orang, Immanuel kamu indigo ya? Enggak gitu. Enggak mau. Karena kenapa? Indigo tuh secara supranatural dia sudah ada standarnya. Walaupun di medis dia tidak ada standarnya. Gitu. Tapi di psikologi, di ilmu psikologi dia ada standarnya, yaitu yang tadi aku sebutkan. Yang namanya anak indigo itu harus bisa serba bisa. Gitu. Harus serba menguasai gitu. Kalau hanya diakui di supranatural saja ya itu bukan anak indigo, bukan indigo. Gitu. Karena gini, mungkin secara supranatural mungkin dia bisa dibilang indigo gitu ya. Tapi secara medis
bukan secara medis, secara psikologi, ini mah bukan, Iya. gitu loh maksudnya. Jadi dia harus ada standar yang melampaui secara psikologi itu sendiri, gitu. Bukan orang gila, bukan. Dan memang karena banyak mungkin kita melihat anak indigo itu introvert, terus menyendiri, tapi seharusnya secara psikologi tidak seperti itu, gitu. Anak indigo tuh aktif orangnya. Oke nih, sahabat Ulara. Sebelumnya, Sampurasun, Kirespati nih. Rampes. Wilujeng Wengi atas selamat malam nih. Assalamualaikum. Mungkin tadi Kirespati sempat nangkep juga cerita dari Kak Immanuel kan. Karena sensitifnya naik tuh karena pada saat Kak Immanuel sakit kan, dirawat gitu, DBD, dan hampir 2 minggu sempat pindah rumah sakit. Nah, dan tadi mungkin di akhir cerita Kak Immanuel juga sempat dia antara sadar dan tidak sadar melihat sosok yang mungkin pada saat tidur ada sosok nongol cewek gitu, hancur mukanya gitu. Mungkin yang pertama saya akan tanya Kirespati, menurut Kirespati nih, Kak Immanuel itu seperti apa sih, Ki? Ya, saya tadi sedikit banyaknya menyikapi ya tentang cerita ataupun fenomena pengalaman Mel dengan terjadinya hal seperti itu, gitu kan. Ya, menurut sudut pandang dari segi spiritual saya ya, mengatakan bahwa sebenarnya sih kalau ya mungkin dengan cara dan jalannya sakit itu kan itu hanya lahiriah kan. Makanya hal terjadilah di luar akal logika, gitu kan. Bahwa apa yang dialami oleh Mel itu real, perjalanan astral, gitu kan. Nah, terus yang tadi sosok perempuan itu yang dikatakan Mel, yang dikatakan mimpi ataupun tidak mimpi, itu jelas, bukan, karena segi kesadaran manusia itu kan ada batasnya, entah dengan kesadaran dirinya ataupun dengan ketidaksadaran dirinya. Itu jelas real 100% itu bahwa Mel itu sedang melakukan perjalanan astral tentang membuka ajana mahkota yang ada di diri Mel sendiri, gitu kan. Pada akhirnya timbullah kepekaan ataupun aktifnya indera ke-6, sensitif. sensitif. Berarti sosok yang sempat nongol pada Kak Immanuel pada saat Kak Immanuel tidur itu real berarti. Real itu Bukan jelas. mimpi berarti. Ya, karena jarang lah ya kan orang-orang mimpi dikejar-kejar juri ataupun setan, tuyul ataupun segala macam, itu istilahnya jarang. Kalau di udag-udag paniti mimpiin gitu. Oke. Berarti kesimpulannya pada saat Kak Immanuel tidur di rumah uaknya itu di atas di lantai 2, begitu pas dia nengok sosoknya hancur mungkin. Ya mungkin itu karena karirnya mungkin tadinya dengan cara matinya tragis ataupun kecelakaan ataupun jatuh ditabrak, nggak tahu kan. Apa kamu minta tolong mungkin karena emang itu sensitif mungkin ya kan. Kadang-kala kalau orang-orang yang mengalami hal suatu perjalanan astral itu pasti ada kode-kode alam. Ada tanda dan ciri, gitu kan. Entah sosok Karin itu meminta tolong ataupun ada suatu pesan yang belum tersampaikan, itu bisa saja terjadi, gitu kan. Tapi emang kalau misalkan dia nampakin kondisi dia pada saat terakhir itu, kalau walaupun dia mau minta tolong gitu. Iya, karena yang Karin yang sebenarnya itu wujudnya, gitu kan. Oke, nah mungkin ini Ki, ada pertanyaan lagi nih Ki. Terus kalau menurut Aki nih, apakah Kak Immanuel tuh ada keturunan kuat mungkin dari mana gitu Ki mungkin? Nah, saya juga tadi sudah menyimpulkan karena pada saat terjadinya hal melakukan perjalanan astral itu, bahkan sempat didatangi kakek gitu, kakeknya bahkan sampai memberikan suatu benda pisau yang mungkin kuningan sari itu, yaitu sebenarnya sih dalam diri Mel itu ada, gitu kan, sosok pendamping terah atau turunan dari kakeknya, gitu kan, karena dia menyimbolkan apa yang dia kasih itu mungkin suatu saat akan berguna, gitu kan, untuk dirinya Mel sendiri. Ada itu turunan, gitu kan. Tapi emang bentuknya seperti itu Ki.
mungkin yang Aki lihat mungkin ya, kalau dari apa spiritual atau supranatural gitu, yang belati kuning gitu Ki. Terus kan pas pada saat kakek masih hidup mungkin ada ya Nel, si benda fisiknya Katanya. gitu katanya. Ada, Apakah itu bahkan emang itu- ada Ki? Ada, bahkan itu ya kalau saya dikatakan itu muslim kan, masih muslim Siap. kakeknya musliman ya kan. Itu ada saya lihat dari bentuk segi barangnya juga masih ada gitu kan. Oke. Masih ada, bahkan ada semacam raja gitu kan, atau ada gundul. Kalau untuk batu nih Ki, karena yang tersisa pada saat kakek Manuel meninggal tuh batunya pada nggak ada ya. Sebenarnya pada nggak ada. Nah, Tapi batang cincinnya ada ya. nah, kalau masalah tentang barang-barang benda itu akan kembali lagi ke alamnya. Mungkin dulunya kakek Noel itu untuk mendapatkan suatu benda itu mungkin dengan hal-hal tirakat ataupun dengan suatu meditasi ataupun ya dengan keyakinannya sendiri gitu kan. Pada akhirnya lah dikasihlah barang-barang pusaka dari alam. Nah setelah orang itu meninggal, apa yang dia inginkan ataupun suka semasa hidupnya, mungkin barang itu akan kembali lagi. Oke. Berarti hampir sama. Soalnya saya ada cerita sedikit nih Sobat Ulara ya. Saya sempat ngalamin seperti itu Ki. Jadi dulu di kampung gitu kan, di kampung kalau lagi nongkrong gitu kan, karena kita khususnya saya gitu nongkrong kan sama orang-orang ya yang ngerti spiritual atau supranatural lah gitu kan ya. Terus iseng-iseng saya nyeletuk dong, ada nggak nih, tapi dalam bahasa Sunda ya saya cerita gitu kan, pas saya minta gitu, ada nggak nih pengasihan ataupun apalah gitu yang membuat cewek-cewek pada nyamperin gitu kan. Terus ada satu teman saya yang ngasih, ini coba nih, tanya dia ngasih satu minyak Ki, minyak kecil, mungkin apa misik mungkin ya, bahaya itu misik putih nggak tahu apa gitu, coba katanya oles ke halis katanya kalau misalkan mau keluar dari rumah gitu. Saya coba Ki, saya oles ke halis sekali, tapi dengan cara nyilang gini tah. Jadi jempol kiri pakai ke halis kanan katanya, jempol kanan pakai ke halis kiri katanya. Saya pakai, terus emang saya biasa nongkrong kan deket jalan raya, nyebrang udah ada minimarket gitu kan, Alfamart. Coba men beli rokok, terus mumpung kasirnya masih cewek jamnya, cobain. Saya masuklah ke Alfa beli rokok. Pas begitu saya ngasih uang, berapa teh gitu kan. Biasanya kan kalau Alfa, kalau saya udah beres belanja pasti mau sekalian sama isi pulsa gitu kan. Itu maksa Ki, saya suruh isi pulsa sampai si kasirnya itu keluar. Enggak kan isi pulsa sana. Makanya kan saya aneh kan gitu, kenapa gitu kan. Terus teman saya yang di seberang itu ketawa-ketawa gitu kan. Pas begitu enggak teh, saya pulsa masih ada gitu kan. Dulu masih zamannya apa ya, BlackBerry kalau nggak salah tuh. Paketnya masih ada gitu, saya nggak akan isi pulsa atau apalah gitu kan. Saya nyebrang balik lagi ke temen, dia ketawa-ketawa gitu. Kebuktikan men, ini pakai wes. Jadi kan dulu waktu masih saya jadi sales ya Ki, bukan jadi sales, ketang di leasing dulu. Jadi kalau misalkan kolektor kan biasa kalau ke rumah kan harus nagih Ki kan, dipakai inilah dijamin pada luluh katanya si konsumen gitu kan. Nah pas begitu dipakai lumayan lah gitu kan, target tercapai gitu. Nah lama nih nggak dipakai, saya simpan Ki. Saya simpan tuh di lemari dekat kamar mandi. Saya simpan di atas. Saya lupa, itu sempat lupa dan nggak ada orang tahu. Sampai orang rumah pun saya nggak tahu itu saya simpan minyak itu di situ. Pas begitu satu waktu ingat, ada jarak 4 atau sampai 5 tahun, saya lihat sama botol-botolnya nggak ada Ki. Terus saya nanya lagi ke orang yang ngasih, oh udah balik lagi bener, kata-katanya persis kayak kata Aki gitu. Jadi yang tadinya ini kembali lagi ke sana katanya gitu. Oke. Berarti nggak jauh sama batu yang almarhum kakek Noel punya. Itu kebanyakan, itu 99% itu pasti terjadi. Jadi soalnya kan kalau yang batu itu kan dia pakai batang. Jadi kan suka ada tuh cekungan-cekungan untuk batunya. Iya, betul. Itu batunya nggak ada gitu semuanya, cuman batangnya doang yang nyisa. Terus kalau yang kayak pisau-pisau kayak gitu, itu kan kalau disimpan tuh pasti selalu pakai wadah yang kayak kanjut kundang gitu. Oh iya, pakai Cuman ada gitu. kanjut kundangnya aja. Isinya nggak ada. Isinya nggak ada gitu. Jadi kayak
ya itu cuma wadahnya doang gitu, tapi isinya udah nggak ada. Jadi mereka mau cari pun ketika ya bagi-bagi barang-barang punyanya si kakek udah nggak ada semuanya. Ditinggal Termasuk wadah-wadahnya doang. Perhiasan-perhiasan yang dari Kuningan gitu. Kayak gitu. Oke, Sahabat Ruhara yang nggak tahu Kanjut Kundang tuh tas kecil Sahabat Ruhara ya. Yang kerut, Mungkin, yang dikerut. yang ada talinya dikerut gitu. Kalau di Sunda emang misalnya Kanjut Kundang ya Ki ya. Emang nggak ada lemesnya. Jadi ya itu nggak ada semua. Terus kan sempet tanya kan, emang kenapa sih si kakek tuh punya barang-barang yang seperti itu, kan penasaran kan. Si mama sama Wak cerita gitu kan, waktu kapan ya? Kayaknya 2 atau 3 tahun, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya, jadi kita tuh sebetulnya keluarga Jawa Sunda harusnya gitu. Karena kalau kakek itu lebih ke Jawa gitu, kakek kita gitu. Nenek itu lebih ke Sunda gitu. Jadi disebutnya Sunda Jawa, dan memang ada keturunan dari nggak tahu lah, itulah ya, ningrat-ningrat gitu, aku nggak ngerti gitu ya silsilahnya dari mana gitu. Cuman memang ada, makanya dia punya benda-benda seperti itu, dan memang dulu itu suka si kakek ini suka kayak ngobat-ngobatin kayak gitu-gitu, ngobat-ngobatin orang yang kesurupan atau apalah. Berarti kalau sekarang mungkin kayak Kirespati dulunya. Iya, berarti sama mungkin ya. Jadi sebenarnya tempat spiritual juga mungkin. Spiritual juga. Nah, nyasarnya ya tapi nggak ke anak-anaknya, anehnya. Cucu-cucunya. Itu ke cucu-cucunya. Gitu. Jadi turunnya itu ke cucu-cucunya. Nggak ada satupun gitu ke anak-anak. Ke anaknya nggak ada. Nah kan kalau Tra itu emang seperti itu. Dia kalau Tra itu kan bukan ke anaknya tapi ke cucunya gitu kan. Kalau di Sunda mah kan ada istilah natas, nitis, netes. Gitu kan. Nah itu ya bukan ada kemungkinan ya, mungkin jalurnya Nel itu memang dari kakeknya yang kuat gitu aja. Karena kakeknya itu punya suatu riwayat dan sejarah gitu kan, entah mungkin dari luar negara Indonesia ataupun mungkin dari hal-halnya dari keturunan, ya mungkin kalau di kita sih bukan bagus ya, kalau bagus itu kesultanan gitu kan. Tapi tingkatan Nel itu mungkin di atas itu bagus. Di atas itu bagus ya. Mungkin ya. Dan mungkin kebetulannya juga mungkin pas turun ke cucunya mungkin ada Kak Immanuel tadi, Kak Teteh mungkin ya, sama Cicitnya. Cicitnya satu mungkin Ki. Iya. Oke. Wah, ngeri juga. Tapi cicitnya yang laki-laki. Yang laki-laki gitu, cicit laki-laki. Kebanyakan itu 99%. Kalau terah itu kan tidak mungkin ke anaknya, karena udah jelas kasih sayangnya lebih ke cucunya daripada ke anak. Iya, betul Ki. Bisa dimedinisasi nggak? Kalau masalah itu masih mungkin nggak bisa. Karinnya juga mungkin nggak bisa. Karena apa? Karena itu udah terikat. Gitu. Mungkin bisa dikatakan lewat mimpi gitu kan. Bisa. Temunya mungkin ya Ki ya gitu. Karena itu ada jenjangnya. Nah, terakhir mungkin Ki nih. Mungkin ada wejangan atau pesan buat Kak Immanuel ke depannya mungkin Ki, supaya ketajaman atau sensitivitasnya tuh lebih tetap stabil gitu. Mungkin ada wejangan atau pesan mungkin yang harus ditingkatkan lagi nih gitu. Ya sebenarnya sih kalau masalah untuk mengkuatkan ataupun membangkitkan lebih efisien ke jiwa spiritual itu, ya banyak-banyaklah kita bisa mengendalikan diri dan meditasi. Intinya ke meditasi juga ya. Kalau di terus kita mah kan, kalau di muslim gitu kan, kita sering-sering bertawasul ataupun berzikir itu untuk mempertajam kepekaan gitu. Karena di situ kalau di kita mah ada sebuah kunci gitu kan, sodekul guyub gitu kan, bisirullah, artinya itu ketajaman gitu kan, dan kebersihan rahasia-rahasia Allah. Seperti itu Sobat Ruhara. Jadi kalaupun kalian nanti yang nonton nih ya, khususnya kalau misalkan anda punya sensitif lebih mungkin ya mungkin tadi pesan Aki bisa dicoba guys, berbanyak meditasi dan tawasul. Mungkin bagi yang muslim, bagi yang non muslim mungkin nanti bisa
meditasi lah gitu. meditasi dan Fokus. pengendalian gitu kan. Itu itu mempersatukan antara emosional dan nafsu gitu kan. Untuk sahabat Huru-Hara nih, di samping Kak Immanuel punya cerita horor yang tadi, beliau juga bisa meraga sukma, sahabat Huru-Hara. Jadi kalau kalian ngikutin terus kita di Huru-Hara Horor, nanti ada videonya mungkin Kak Immanuel ya, waktu yang meraga sukma menjelaskan Kabupaten Subang khususnya, karena kita akan domisili di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang seperti dulu tuh, seperti apa sih gitu kan. Nah, mungkin nanti ke depannya kita akan ada podcast tentunya bersama Kak Immanuel, ada Kirespati dan ada Om Heri mungkin nanti sama Abah juga. Bila ada nanti mungkin ya Ki, kita akan memecahkan suatu masalah, entah itu kita lihat dari rumah, nanti Kak Immanuel yang akan meraga sukma atau Om Heri nanti mungkin akan coba ditarik sama Kirespati, sosoknya kita kuak dalam satu bangunan atau satu daerah situ. Oke, sahabat Huru-Hara, itulah tadi cerita dari Kak Immanuel dan penjelasan dari Kirespati. Jangan lupa kalau kalian suka di komen-komen guys, yang banyak di share-share juga nih. Oke, akhir kata saya Fani Christian, mungkin Kak Immanuel dan Kirespati undur pamit. Bye bye, see you di video selanjutnya.